memiliki kecenderungan ekstrim untuk mengandalkan diri sendiri dalam segala hal, seringkali menolak bantuan atau dukungan dari orang lain meskipun membutuhkannya. Biasanya berakar pada pengalaman masa lalu, seperti trauma, pengkhianatan, atau kekecewaan yang membuat mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan tidak mempercayai siapapun selain diri mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari orang yang hyper-independence. Orang yang hyper-independence memiliki kecenderungan merasa tidak nyaman menerima bantuan karena menganggapnya sebagai tanda kelemahan atau ketergantungan. Ada keyakinan bahwa jika mereka mengandalkan orang lain, itu akan membuat mereka rentan terhadap kekecewaan atau eksploitasi. Orang hyper-independence seringkali ingin memiliki kendali penuh atas hidup mereka, bahkan terhadap hal-hal kecil. Mereka merasa sulit untuk mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain karena takut hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka memiliki obsesi untuk mengontrol setiap aspek kehidupan mereka. Dengan tidak melibatkan orang lain, mereka merasa dapat menghindari ketidakpastian dan menjaga kualitas yang diinginkan. Hal ini seringkali membuat mereka merasa frustrasi ketika situasi berada di luar kendali. Mereka memiliki kebutuhan akan kendali penuh. Individu-individu yang hyper-independence mungkin terlihat dingin atau jauh secara emosional karena enggan menunjukkan kelemahan atau ketergantungan kepada orang lain. Dalam hubungan, mereka seringkali memiliki batasan yang sangat tegas karena takut kehilangan kemandirian mereka. Mereka menjaga jarak emosional dengan orang lain, bahkan dalam hubungan dekat seperti keluarga atau pasangan. Pola ini menjadikan mereka tampak dingin, sulit didekati, atau terlalu individualistis. Hyper-independence seringkali merupakan mekanisme pertahanan yang berkembang setelah mengalami rasa sakit emosional seperti pengkhianatan atau kehilangan. Mereka membangun mentalitas, saya tidak membutuhkan siapapun sebagai respons untuk melindungi diri dari rasa sakit yang serupa. Pengalaman dikhianati atau dilukai di masa lalu membuat mereka sulit mempercayai niat baik orang lain. Mereka menganggap semua orang memiliki agenda tersembunyi. Dalam hubungan, mereka sering merasa bahwa memberi kepercayaan pada orang lain adalah risiko yang tidak perlu. Kemandirian memang merupakan kualitas yang positif, namun dalam bentuk yang ekstrim, hal ini dapat menjadi penghalang untuk menerima cinta, dukungan, atau bantuan yang bermanfaat. Mereka mungkin mengalami burnout karena berusaha menangani semuanya sendiri. Mereka menghindari kelekatan emosional dengan orang lain. Orang-orang hyper-independence sering mengesampingkan kebutuhan emosional mereka dan memprioritaskan logika atau efisiensi. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah sendirian daripada melibatkan orang lain, meskipun itu jauh lebih sulit. Hyper-independence adalah kondisi psikologis dan emosional di mana seseorang memiliki dorongan yang berlebihan untuk menjadi sepenuhnya mandiri hingga mereka menolak bantuan, dukungan, atau koneksi dengan orang lain meskipun itu diperlukan. Trauma masa lalu seperti pengkhianatan, penelantaran, atau penyalahgunaan, baik itu secara emosional, fisik, maupun psikologis di masa lalu, dapat menyebabkan seseorang merasa bahwa mereka hanya dapat bergantung pada diri sendiri. Orang yang tumbuh di lingkungan di mana kelemahan dihukum atau kemandirian dipaksakan sejak dini, seringkali menginternalisasi gagasan bahwa mereka harus mengandalkan diri sendiri. Hyper-independence seringkali merupakan mekanisme pertahanan terhadap rasa takut akan ditolak, dihakimi, atau dianggap lemah. Dengan menolak bantuan, mereka menghindari risiko penolakan. Pengalaman seperti pernah tertipu, dikhianati, atau dieksploitasi oleh orang lain juga dapat memperkuat keyakinan mereka bahwa bergantung pada orang lain adalah hal yang berbahaya.
Individu-individu hyper-independence umumnya akan memiliki pola pikir dan keyakinan seperti, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Jika saya meminta bantuan, saya terlihat lemah. Ketergantungan itu berbahaya. Jika saya tidak mengendalikan segalanya, semuanya akan hancur. Mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain diri mereka sendiri, karena orang lain dianggap tidak kompeten atau tidak dapat dipercaya. Bagi mereka, kemandirian adalah bentuk kekuatan, sementara ketergantungan dianggap sebagai kegagalan. Pengalaman negatif di masa lalu membuat mereka percaya bahwa bergantung pada orang lain hanya akan menyebabkan rasa sakit, eksploitasi, atau kekecewaan. Dorongan untuk mengendalikan muncul dari ketidakmampuan untuk mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain. Mengambil terlalu banyak tanggung jawab tanpa bantuan orang lain dapat menyebabkan stres kronis, kelelahan, dan bahkan depresi. Penolakan terhadap hubungan yang mendalam dapat menciptakan perasaan isolasi emosional. Orang hyper-independence sering kesulitan membangun hubungan yang sehat karena mereka menghindari kelekatan atau menunjukkan kerentanan. Pasangan mereka mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dibutuhkan, yang dapat menyebabkan konflik. Dalam lingkungan kerja, mereka mungkin kesulitan bekerja sama dalam tim atau mendelegasikan tugas. Akibatnya, mereka menjadi terlalu terbebani. Stres akibat mencoba menangani segala hal sendiri dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, atau gangguan pencernaan. Mengenali dan menerima keterbatasan diri bisa menjadi strategi baik yang bisa mereka gunakan. Menyadari bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan tidak dapat melakukan segalanya sendiri adalah langkah awal untuk mengatasi hyper-independence. Mulailah dengan membangun kepercayaan dalam hubungan kecil, seperti meminta bantuan sederhana atau berbagi perasaan dengan seseorang yang dipercaya. Meningkatkan kesadaran diri tentang emosi dan belajar mengelola ketakutan terhadap kerentanan dapat membantu mereka lebih terbuka. Kesimpulan untuk pembahasan kali ini ialah hyper-independence adalah mekanisme pertahanan yang berlebihan dan seringkali berakar pada rasa takut akan luka emosional. Meskipun kemandirian adalah sifat yang berharga, jika terlalu ekstrim, itu dapat menjadi penghalang bagi hubungan yang sehat dan kesejahteraan emosional. Untuk keluar dari pola ini, seseorang perlu belajar bahwa menerima bantuan atau berbagi beban dengan orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan dan keberanian. Quotes penutup untuk pembahasan kita kali ini ialah, menjaga jarak emosional bukan hanya cara untuk melindungi diri, tetapi juga merupakan cara untuk kita kehilangan koneksi. Baiklah, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.